Shalom, damai di hati. Selamat pagi kepada Jemaat Mem Gloria Jakarta Selatan dan seluruh anak-anak yang mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini pembacaan kita berasal dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 15 dengan tema hidup benar sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita siapkan hati untuk baca firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, berbicara mengenai Lionel Messi, tentu kita mengingat sebuah klub terkenal asal Spanyol, yaitu FC Barcelona. Lionel Messi menghabiskan 21 tahun di Barca dan membantu klub itu untuk memenangkan 35 trofi. Ia juga mencatatkan total katanya 672 gol saat berseragam Barcelona. Sungguh merupakan suatu pengabdian yang hebat. Namun, apakah setelah memutuskan untuk beralih ke klub lain, Messi tetap berbakti kepada klub ini? Tentu tidak. Ketika ia harus beralih, maka ia beralih untuk setia di klub yang baru. Pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seorang Lionel Messi ketika pun beralih ke klub bola yang baru, ia pun setia pada klubnya yang baru dan memberikan yang terbaik bagi klub itu. Saudaraku yang dikasihi, Rasul Paulus juga berbicara hal yang sama kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa mereka adalah anggota tubuh Yesus Kristus. Dan selayaknya sebagai anggota tubuh Yesus Kristus, mereka harus menjalankan apa yang diperintahkan sang kepala tubuh. Jika Paulus membenarkan apa yang dilakukan oleh mereka yang hidup dalam percabulan, maka itu sama saja dengan mencabut, memindahkan, mengalihkan, dan mengeluarkan mereka dari anggota tubuh Yesus sebagai menjadi anggota percabulan. Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita adalah anggota tubuh Yesus Kristus. Maka berbaktilah dengan setia, mendengarkan dan hidup menuruti pikiran dan kehendak sang kepala, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jangan membaktikan diri kepada si jahat dengan memperhambakan diri lagi kepada dosa. Sebab kata Yesus, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Matius 6 ayat 24. Kita sebagai anggota tubuh Yesus Kristus, maka jadilah setia dan layanilah dia dengan hidup ini, agar dunia percaya dan memuliakannya setelah menyaksikan cara hidup kita. Saudaraku, mungkin dosa membuat tubuh kita tidak terbiasa untuk melakukan yang benar. Ada yang merasa bahwa kebiasaan-kebiasaan tertentu sudah menjadi ciri pribadinya yang unik, yang sulit diubah. Tapi saudaraku, kebiasaan menjadi kebiasaan karena ada frekuensi pengulangan yang terjadi.
maka kita pun sebenarnya dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi kebiasaan yang berkenan dan memuliakan Tuhan, yang membawa kasih dan damai sejahtera. Kalau kita terbiasa sarapan, makan pagi hari, smokol, dengan pembiasaan, pada satu saat pun kita bisa membiasakan diri untuk membaca Alkitab setiap pagi. Misalnya, saudaraku, percayalah dalam nama Yesus, kita bisa mengubah setiap kebiasaan kita menjadi baru. Kemampuan dapat ditingkatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dia memberi kekuatan bagi kita hari ini dan seterusnya untuk melakukan kebenaran. Demikian renungan kita pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini. Kami bersyukur bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan pada hari ini, kiranya diberkati dengan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas pada hari ini. Mohon perlindungan Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, niat jahat manusia, dari kuasa kegelapan, dan kiranya diberikan kesuksesan dalam setiap aktivitas hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan doa dalam nama Yesus Tuhan kami yang baik. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian kita pagi ini. Terima kasih. Shalom, damai di hati.